Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak. Berikut materi yang saya akan sampaikan. Pengertian perencanaan pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak atau tax planning merujuk kepada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal. Tetapi masih dalam bingkaian peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation dan pengendalian pajak atau tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Pertama, tahapan dalam perencanaan pajak. Yang pertama yaitu ada menganalisis informasi basis data yang ada. Maksud menganalisis informasi data yang ada yaitu tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Yang kedua yaitu ada membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan bersama pajak. Maksud dari model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional. Yang kedua, ada pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Yang ketiga, ada penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan sebagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut, yaitu bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan, bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik, juga bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal. Yang selanjutnya ada mencari kelemahan, kemudian memperbaiki rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dengan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Yang selanjutnya ada memutakhirkan perencanaan pajak. Meskipun suatu rencana pajak yang telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik undang-undang maupun pelaksananya di negara di mana aktivitas tersebut dilakukan, dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat bersamaan maupun mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Aspek-aspek dalam perencanaan pajak, yaitu pertama ada aspek formal dan administratif. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan nomor pengukuhan pengusahaan pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong dan memungut pajak, membayar pajak, dan menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua ada aspek material. Aspek material yaitu basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Yang ketiga, ada konsep manajemen strategis dan perencanaan strategis. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian menyajikan atau mengartikulasi
dengan jelas strategi-strategi program, taktik-taktik, atau tata cara pelaksanaan program dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Perencanaan strategis dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari materi manajemen strategis yang selalu diperlukan oleh setiap organisasi. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi memerlukan respons strategis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dari sebutan semula perencanaan perusahaan berkembang menjadi strategi perusahaan, perencanaan, strategi kebijakan bisnis, dan akhirnya menjadi manajemen strategis yang berisi bagaimana pimpinan puncak suatu organisasi menanggapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis tersebut. Di sini ada dua fungsi perencanaan pajak, yaitu fungsi bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan SDM, penelitian, dan pengembangan, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dan pengawasan. Yang keempat ada strategi umum perencanaan pajak. Yang pertama ada tax shaving, yaitu artinya merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natuna kepada karyawan yang menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Dan juga kedua ada tax avoidance. Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura. Karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Yang ketiga, ada menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, denda, bunga atau kenaikan, sanksi pidana atau kerugian. Yang selanjutnya ada menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak, keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Yang kelima ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenakan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka, misalnya PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa, dan sebagainya. Yang kelima ada sumber motivasi perencanaan pajak, yaitu ada 3 di sini, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan atau tax policy. Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Yang dalam kebijakan perpajakan yang pertama ada faktor-faktornya jenis pajak yang akan dipungut, terus ada subjek pajak, ada objek pajak, ada tarif pajak, prosedur pembayaran pajak, sampai situ. Dan yang kedua ada undang-undang perpajakan atau tax law. Kita menyadari bahwa kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaan selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, yaitu peraturan pemerintahan, keputusan presiden, keputusan digunakan untuk menteri keuangan dan direktur jenderal pajak. Juga tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapai. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah atau loopholes bagi wajib pajak untuk menganalisa dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk perencanaan pajak yang baik. Yang ketiga ada administrasi perpajakan atau tax administration. Apa itu tax administration? Tax administration di Indonesia merupakan negara yang
begitu luas wilayahnya dan begitu banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun atau developing country, masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan secara memadai. Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakan atau tax planning dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana, karena dengan adanya perbedaan penafsiran antara aparat fikus dengan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Yang keenam, ini adalah maksud dari motivasi perencanaan pajak. Secara umum, motivasi dilakukan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak atau after tax return. Karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan pemerintahan, peluang, atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomi hakikatnya sama, karena pemerintahan mempunyai tujuan lain tersebut dengan memanfaatkan, yaitu perbedaan tarif pajak atau tax rate, juga perbedaan perlakuan atas objek pajak, dasar pengenaan pajak. Sekian presentasi yang saya sajikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan. Terima kasih.